guys, jumpa lagi dengan Andre Damar dari Brain Graphic Channel dan saya masih bersama Pak Hadi Supeno dari Sama Fitro divisi Canon. Dan kali ini di hadapan kita semua adalah mesin Canon VarioPrint 115. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi ini mesin BW-nya dari Canon. Jadi mungkin orang di pasaran lebih tahu namanya OC, Pak. Nah, cuman logonya kita udah Canon VarioPrint 115, speednya 115 A4 per menit, Pak. Gitu. Jadi ini dulunya OC ya yang diakuisisi oleh Canon. Kemudian namanya hilang ya. Hilang. OC-nya jadi hilang. Hilang, Pak. Kalau dulu mungkin dari customer yang lama mungkin yang udah tahu, dulu ini logonya masih OC, Pak, pertama kali keluar. Tapi gini, Pak, kalau OC itu kan brand Eropa ya, dia pabriknya kalau nggak salah di Belanda ya. Belanda sama Jerman, Pak. Jerman, Belanda. Sedangkan Canon ini kan produk Jepang ya. Ya. Jadi gini, kalau yang dulu mesin dulu OC mungkin udah ada yang pakai juga, Pak. Zamannya masih OC, masih bener-bener OC ya. Jadi kayak di Subur, terus begitu di Jaya Agung dulu juga pernah ada. Nah itu masih OC semua, asli semua dari Belanda, Pak. Kebetulan OC ya seperti yang Bapak bilang tadi kan pabriknya dua. Satu yang Belanda buat OC yang cut sheet, kertas yang cut sheet. Satu lagi pabrik yang di Jerman buat OC yang continuous fit, Pak. Continuous fit atau kertas yang roll, yang inkjet. Roll ya. Nah, jadi perbedaannya ada dua situ. Setelah itu dibeli sama Canon. Nah, Canon kan combine teknologinya duduk bareng sama orangnya OC, Pak. Nah, mereka createin satu produk baru ya yang namanya Canon VarioPrint ini. Itu. Jadi di engine-nya yang Canon VarioPrint ini combine, Pak. Jadi kayak misalnya DADF scanner punyanya Canon, Pak. Oh ya. Nah, ini teknologinya Canon. Engine-nya teknologinya OC, Pak. Teknologi OC. Nah, tray-nya teknologinya Canon. Kalau ini berarti produksinya di mana, Pak? Kalau ini di Belanda, Pak. Di Belanda ya ini. Belanda. Ya? Betul. Harga Belanda juga dong. Harga ngikutin Canon, Pak. Jepang. Saya pikir kalau produksinya di Eropa harganya ngikutin harga Eropa ya. Nggak ikutin Canon, Pak. Dengan produk yang tadi kita bahas ya, Canon VarioPrint ImagePress V1000, sorry. Itu dia produksi Jepang. Kalau Canon VarioPrint yang namanya Canon ImagePress, Pak. Semuanya dari Jepang. Produksi Jepang. Jadi ini ya karena namanya udah global ya, global brand, jadi begitu banyak pabriknya ya. Iya, betul. Indonesia punya pabriknya nggak di Indonesia? Sayang belum punya, Pak. Sayang sekali, guys. Kita mudah-mudahan pemerintah ada kerjasama dengan Canon untuk bikin pabrik ya. Semoga, Pak. Indonesia. Nah, ini kelebihannya di mana, Pak? Jadi gini, Pak, kalau mesin BW rata-rata orang ya, Pak, pada tahu lah ya, Pak ya. Namanya BW ya, sebenarnya cuma hitam putih. BW itu black and white ya? Ya, black and white. Nah, cuman yang jadi keunggulannya mesin yang Canon VarioPrint ini dia menang di quality-nya ya, Pak. Jadi kayak quality mesinnya OC ini dia dari gradasi sekitar plus minus 5% sampai 100% dia dapat, Pak. Nah, rata-rata mesin printing di pasaran buat gradasi yang tipis kisaran plus minus 5 sampai 10% dia udah susah, Pak. Rata-rata kadang ya jadinya putih atau jadi abu, misalnya jadi yang gradasi tipis tapi biasanya nggak rata hasilnya. Nah, kalau yang punyanya OC dijamin, Pak, dari detik ini customer beli mesin sampai 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun quality-nya saya tetap sama, Pak. Oke. Kuncinya ya engine-nya ini, Pak. Nah, engine-nya ya. Ini mungkin penonton ingin tahu ya bagaimana sih dalemannya dari mesin ini, engine dari mesin ini, Pak. Jadi buat mesin kan kondisi seperti ini, Pak. Kalau yang kanannya OC nggak ada tombol semuanya, Pak, di sini. Buat narik semuanya ngoperate-nya dari layar. Oh, gitu. Makanya kan beda sama dia tidak ada manual ya, manual door-nya ya untuk pegang membuka ya. Jadi kayak misalnya ya, kita ngomongin perkara engine, bukanya dari sini, Pak. Oh, harus serba automatic ya? Ya. Tray juga dari sini. Automatic semua ya, guys. Jadi nggak bisa ada bukaan pintu manualnya ini. Nggak ada, Pak. Jadi kayak kalau mobil itu mobil ini ya, Ferrari ya. Oh iya, Pak, betul. Keren sekali, guys. Jadi yang membedakan di sininya, Pak, komponen engine-nya OC. Memang secara toner kita inputnya dari sini ya, Pak. Kalau rata-rata printing kadang ada tempatnya,
Cuman kalau yang sini, yang OC dari sini sama tutup-tutupnya Pak, Bapak masukin. Masukin nanti dibuka, tonernya turun ke bawah. Ini developingnya Pak. Developing unitnya di sini. Setelah itu dia create image-nya di sini Pak. Ini drum. Ini drum. Ini buat transfer belt-nya dia di sini. Transfer belt sama pemanasnya di area sini. Ini buat fan-nya setelah keluar dari engine, outputnya ke situ. Nah, yang membedakan mungkin dibanding dengan printer yang lain, rata-rata kalau printer laser biasanya mereka punya LED printhead-nya nembak ke drum kan Pak. Iya. Nah, kalau yang OC agak beda Pak. Dari yang Canon VarioPrint ini dia pakai fiber optik Pak. Nah, Ini bukan jadi, agak beda lagi, beda banget. Ya, Jadi tidak ada printhead ya? nggak ada printhead Pak. No Nggak ada printhead ya di mesin ini. Nggak Jadi ada benar-benar menggunakan apa Pak istilahnya tadi? Jadi sistemnya OC namanya direct press Pak. Direct press. Yang OC ini namanya direct press. Jadi dia dari direct imaging drum, nanti dia dipress ke kertas. Oh. Nah, lasernya dia nggak ada Pak, nggak ada printheadnya. Jadi dia dari engine-nya OC, dari controllernya, pada saat dia terima file, dia ripping, dia langsung pisahin misalnya antara ini yang image, ini yang teks. Setelah itu dia langsung transfer datanya ke drumnya Canon VarioPrint. Nah, dia transfer lewat fiber optik Pak. Jadi di drumnya dia udah ada kayak semacam tracknya kayak CD gitu loh Pak. Nah, CD kan ada tracknya. Nanti image-nya ke-create di drum, drumnya dapat toner dari developing. Setelah itu langsung ketemuan sama kertas di press. Kondisi di posisi yang sini juga begitu dia di press, dipanasin langsung di press Pak. Gitu. Nggak terjadi curling ketika Enggak Pak. Jadi sistemnya gini Pak, kalau yang punya OC kenapa saya tadi bilang garansinya, misalnya image quality-nya dari detik ini Bapak beli mesin sampai 5 tahun lagi itu tetap sama. Soalnya komponen yang paling penting buat create image itu kan drum Pak. Drumnya OC nggak bakalan ganti Pak, nggak ada lifetime-nya. Gitu. Kalau drum mesin yang lain, misalnya Canon Photocopy atau Canon Image Runner Advance yang punyanya dari Jepangnya sendiri ya Pak, drum itu kan pasti dilalui sama kertas. Lama-lama itu drumnya kekikis, makanya kenapa ada lifetime-nya Pak. Sampai lifetime tertentu Bapak harus ganti. Punyanya Canon VarioPrint, drumnya nggak ada lifetime Pak. Soalnya drum itu posisinya nggak ketemu sama kertas. Drumnya nanti ketemunya sama blanketnya yang ketemu sama kertas. Yang kita ganti blanketnya Pak, bukan drumnya. Gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang image quality-nya konsisten. Ya, drumnya nggak pernah ganti Pak. Gitu. menarik sekali ya. Ya. Ini brand Eropa ya, memang Iya, Pak. selalu beda ya. Agak beda dikit. Dia kualitas benar-benar selalu terdepan gitu ya. Ya, Ya serupa ini ada nggak brand lain? Nggak perlu disebut mereknya kali ya. kayaknya cuma dia doang Pak. Cuman OC Cuman ya OC apa? doang seperti Sorry, ini. Canon yang sudah diakuisisi. Ya. Sorry, kebalik, OC yang sudah diakuisisi oleh Canon. Nah, cuman salah satu karakter uniknya OC dibanding yang lain, kalau secara kalau tadi kita bilang mengenai image quality-nya dari gradasi tipis sampai tebal, Pak. Nah, yang agak unik lagi itu OC ini karakternya meskipun dia printer hitam putih, dia lebih ke arah grayscale, Pak. Grayscale ya. Ya, jadi kalau buat usernya Canon OC yang udah pakai, hasilnya itu lebih ke arah abu-abu, Pak. Nggak hitam pekat ya. Kadang kalau kita fotokopi kan hitam pekat terus ada agak mengkilap. Nah, hasilnya OC ini abu-abu agak ngedof, Pak. Nah, gitu. Menarik sekali. Nah, jadi boleh dibilang kalau komparasinya itu mirip kayak printer mesin cetak offset satu warna. Nah, offset satu warna kan hasilnya begitu Bapak print hitamnya juga bukan hitam mengkilap kan, Pak. Hitam lebih cenderung ke arah abu-abu. Dia maksimal gramaturnya berapa? Gramatur saya maksimal di 250, Pak. 250 GSM ya. Betul. Minimum, Cuman kan minimum? minimum saya di 55, Pak. 55 masih dapat ya. 55 tipis dapat, sudah Pak. itu. Jadi sebetulnya sih kalau secara spek dia di 52 ya, Pak. Kayak cocok ya untuk pencetakan Buku, Pak. buku ya, buku. Jadi dia untuk halaman dalam itu kan, Iya. black and white itu entah buku pemerintahan atau misalnya ada buku-buku dari pelajaran sekolah, Iya, betul. kampus. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Nah,
Kebetulan kalau mesin ini memang target marketnya kita ke area penerbitan, Pak. Penerbitan ya, publishing ya. Penerbitan, paling kalau enggak juga ke print shop terutama yang cetak buku, Pak, print on Iya, demand. karena di era sekarang ya Betul. pencetakan dari publishing itu nggak perlu harus cetak stocks ya. Jadi ibaratnya udah bisa print on demand misalnya, tapi misalnya stok habis bisa cetak lagi gitu. Jadi beda sekarang, udah perubahan dari konvensional menuju digital ya. Iya, betul. Nah, ini udah banyak Pak yang pasang ini. Wah, kalau boleh dibilang banyak juga, Pak, yang pasang. Jadi ini semacam mesin sejuta umatnya ya. Ya, hampir sejuta umat, Pak. Terutama Yogyakarta paling kenceng, Pak, ini, Pak, mesin ini. Wow, Yogyakarta Ya, karena memang di sana kan banyak publisher. Betul, Pak. Kalau buat populasi sih mungkin Jakarta lebih banyak, Pak. Jakarta lebih banyak mesin Canon Varioprint ini. Di Jogja lebih sedikit mesin, tapi data print volume Jogja itu yang paling banyak, Pak. Nah, satu dia banyak publisher ya. Kedua banyak pengarang ya. Betul. Kan? Terus banyak kampus ya, kampus besar UGM kan ada di Yogyakarta. Jadi sehingga pemakaian dari mesin ini banyak ya kan volumenya. Nah, terutama kalau marketnya Jogja sama penerbit, rata-rata dia pakai book paper. Book paper kadang ada yang 55 gram, kadang ada yang 57 gram, semuanya running di mesin ini, Pak. Gitu. Bahkan waktu itu juga ada ya anomali gini lah, Pak, pada saat dulu pandemi, rata-rata semua kita kan susah jualan mesin ya, Pak. Semua pemain lah ya, semua supplier. Mesin warna itu kita juga agak susah jualan. Tapi mesin ini jualan terus, Pak. Wow. Gitu. Jadi selamat ya, Pak, selamat dan sukses ya dengan instalasi mesin ini. Betul. Bahkan mungkin di saat pandemi ya seperti yang Pak Andre cerita tadi, penerbit mereka nggak lari ke offset, mereka cetak satuan di POD, Pak. Nah, pakai mesin ini, gitu. Makanya seiring berjalannya waktu, orang udah sering dengar ceritanya OC seperti apa, mesinnya seperti apa. Nah, makin lama makin tambah terus, Pak, unitnya, Pak. Nah, oke, sekarang pastinya penonton ingin tahu harganya pasti ya, terutama bagi para pencetakan publisher yang berminat terhadap digital press ini. Karena ini untuk opla-opla yang short run, ya kan, medium run, ya kan, ini cocok ya. Ya. Nah, itu kira-kira di harga berapa, Pak? Harga kalau misalnya seperti ini ya, Pak ya. Jadi saya tutup dulu. Nah, kalau konfigurasinya gini, Pak. Jadi basic ya. Engine basic, terus ditambahin scanner, terus itu ada output tray-nya. Harga price list-nya di 450, Pak. 450 juta? Ya, 450 include PPN, Pak. Gitu. Nah, buat click charge-nya mirip kayak Canon tadi, Pak. Kita kan ada click charge. Click charge-nya sekarang di 33 exclude PPN juga, Pak. Gitu. Masih oke, cukup ya, cukup terjangkau juga ya untuk entry level atau percetakan publisher khususnya yang sedang mencari mesin cetak digital black and white ya. Ya, betul. Nah, selain itu kadang yang customer kita suka juga ya, Pak ya, hasil cetakan OC kalau Bapak tekuk dia nggak pecah, Pak. Oh, dia nggak crack ya? Nggak nge-crack. Selain itu kayak misalnya kertas itu kita ya namanya buku ya, Pak, pasti dijual di rak buku apa segala macam. Kadang kalau kita buku lama kita buka lagi kan nge-crack juga. Punyanya OC, kalau Bapak pegang hasil cetakannya, hasil cetakan di kertas uncoated ya, Pak. Bapak pegang gini, punyanya OC itu rata sama kertas, Pak, meresap ke pori-porinya kertas. Jadi kalau kayak misalnya fotokopi gitu kan kita ngeprint, misalnya kita ngeprint image ke blok ya, kita pegang pakai kertas gini kan kadang masih berasa ada timbulnya, Pak. Kalau yang punyanya OC enggak, Pak. Wah, itu dia nilai tambah lagi. Begitu banyak keunggulan dari mesin ini, jadi nggak heran mesin ini salah satu mesin yang paling laris, guys. Ya. Nah, untuk garansi dan servisnya sendiri gimana, Pak? Garansi mirip, Pak. Jadi masih sama ya? Sama. Jadi dengan sistem click charge, jadi kalau ada kerusakan ya kita ganti semuanya. Spare partnya consumable, toner apa segala macam. Wow. Mirip seperti Canon yang V1000 tadi, Pak. Gitu. Luar biasa, guys. Itulah informasi yang cukup detail ya. Ya.
Mungkin apalagi yang bisa Bapak jelaskan dari mesin ini, Pak? mungkin gini Pak, dengan kondisi yang mesin yang basic unit seperti ini, customer bisa print di kertas uncoated, mau kertas HVS, book paper, atau fancy paper pun saya juga bisa print di sini Pak. Bisa ya. Fancy paper kan berarti kan ada tekstur. Nah itu saya bisa print soalnya ya tadi itu Pak, saya transfernya via blanket. Oh. Gitu. Nah di sini kan kelihatan kosong Pak. Sebetulnya sini bisa ditambahin tray Pak. Makanya tadi Bapak bilang ini kondisi Ya. apa adanya. Tapi kalau misalnya dengan tambahan tray berarti ada tambahan Kalau lagi tambahan harganya. tray, nanti traynya pakai angin Pak. Jadi kalau Bapak ada kerjaan yang pakai coated paper, art paper, matte paper, nah berarti harus ada tambahan traynya Pak. Gitu. Sebetulnya bisa juga dijalanin di sini, tapi resikonya per jam Pak. Per jam. Soalnya di sini masih pakai roller. Kalau ada tambahan tray, Pak, berarti kan lebih panjang nih ya. Betul. Walaupun mungkin nggak sepanjang ini ya. Iya. Berapa harga yang diajukan, Pak? Jadi kalau ada Jadi tambahan all in. tray-nya kisarannya hampir di 600 Pak plus minus. Hampir di 600 ya? Iya. Oke. Gitu. Nah, tambahan tray-nya semuanya sejajar sama posisi mesin ini ya, Pak. Semua tray bisa ukuran 32 kali 48. Oh iya, agak uniknya di situ ya, Pak. Berhubung ini mesinnya Eropa. Rata-rata kalau mesin Jepang lebar kertas kan di 33. Berhubung ini Eropa, mesin Jerman, mesin Belanda lebar kertas saya di 32, Pak. Oh. Jadi ada sedikit perbedaan plus minus 1 cm dibanding mesin yang lain. Gitu. Luar biasa. Ya, Nah, di Jakarta, Pak, yang mungkin boleh disebut percetakan mana yang sudah pakai mesin ini, Pak? kebetulan Gramedia udah pakai, Pak. Oh, Gramedia. Wow. Ya, kalau buat penerbit ya, Pak ya. Penerbit itu saya ada Gramedia, habis itu saya ada penerbit buku kedokteran, namanya EGC. EDC ya, saya kenal Ya, namanya. ya si Pak Frans. Pak Frans ya. Nah, habis itu saya ada juga di daerah Cimanggis juga penerbit juga, Pak. Habis itu Kanisius Yogyakarta kalau mau Oke. Bapak tahu. Masih tahu saya udah pernah ke sana. Ya, Kanisius, terus gitu saya ada lagi di Rosda Karya, Pak. Nah, jadi semua yang rata-rata penerbit kebanyakan sih udah tahu mesin ini, Pak. Kapan ya kita ke sana ya? Kita sekalian kunjungan testimoni untuk mesin-mesin ini, terutama untuk boleh, Pak. Canon Varioprint ke Gramedia atau EGC ya. Ya, Atau boleh, Pak. Canisius. Menarik sekali, pasti penonton ingin lihat langsung bukti nyatanya dari para user ya yang Ya. sudah pakai mesin ini. Betul. Nah, sama mesin ini gini, Pak, meskipun kelihatannya kecil ya, Pak ya. Tapi buat kerjaan yang print volumenya tinggi, mesin ini sanggup, Pak. Jadi misalnya contoh kayak di Gramedia gitu ya, Pak ya. Sebulan plus minus ya hampir 1 juta, Pak. 1,4 juta mesin ini masih bisa, Pak. Gitu. Dengan Jadi, kualitas cetak yang lebih dengan kualitas mumpuni cetak ya. yang lebih mumpuni, Pak. Iya, lebih maksudnya bagus. kan dibanding offset kan kadang mungkin suka ada dia banjir lah cetakannya ya Ya. kan, kelebihan air sehingga agak buram. Kalau ini kan dia Betul. stabil ya. Stabil, Pak. Jadi biasanya mereka buat penerbitan atau print shop gitu ya. Kalau ada job buku BW, misalnya oplah di bawah, kadang di bawah 500 masuk ke sini, Pak. Wow. Gitu. Oke guys, begitu banyak informasi ya tentang mesin ini. Ya. Bagi yang berminat bisa hubungi langsung PT Sama Fitro dengan Bapak Hadi Supeno di alamat yang kita tera di keterangan video ini. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Hadi, makasih Ya, banyak. makasih Pak Andre. Luar biasa. Mudah-mudahan makin laris jualannya, Amin, Pak. Amin. Sukses selalu. Ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.